Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat Indonesia, apa kabar kamu hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, serta selalu menjaga jarak bila berada di luar rumah. Kita doakan bersama semoga pandemi ini cepat berlalu. Seperti biasa, di video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Adapun topik pada pembelajaran kali ini yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Silakan kalian simak video pembelajaran ini dengan baik dan silakan catat materi yang penting. Tentunya kalian sudah paham ya, sebelum masuk ke materi pembelajaran, yang pertama kita harus mengetahui kompetensi dasar. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, peta konsep. Dan yang keempat atau yang terakhir, barulah kita mempelajari materi pembelajaran. Baiklah, yang pertama yakni kompetensi dasar pembelajaran masih sama seperti video sebelumnya, yakni 3.1 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Setelah kalian mengetahui kompetensi dasar pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Setelah mempelajari materi ini, kita semua diharapkan mampu yang pertama mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Yang kedua, mengungkapkan kembali unsur kebahasaan teks prosedur. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, baru kita akan mengetahui peta konsep pembelajaran. Peta konsep pembelajaran kita hari ini materinya menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Yang kedua, mengungkapkan kembali aspek kebahasaan teks prosedur. Dengan adanya peta konsep pembelajaran ini dapat mempermudah kita semua dalam memahami materi pembelajaran. Untuk itu, silakan dipahami terlebih dahulu. Baiklah, jika sudah selesai, kita langsung masuk saja ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran pertama yang akan kita bahas bersama dan kita pelajari, yakni mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Masih ingatkah kalian semua apa saja struktur teks prosedur? Di sini akan kita pelajari bersama. Struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Langkah-langkah pada teks prosedur adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai, dan penegasan ulang dalam teks prosedur adalah bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Bagaimana untuk struktur teks prosedur? Apakah semuanya bisa memahaminya dengan mudah? Baiklah, jika sudah selesai, kita akan membahas materi yang kedua, mengungkapkan kembali kaidah kebahasaan teks prosedur. Masih ingatkah kalian apa saja kaidah kebahasaan teks prosedur? Ya, di sini akan kita ulas dan pelajari bersama.
Kaidah kebahasaan teks prosedur dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif, konsekuensi dari penggunaan kalimat perintah, banyak pula pemakaian kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan atau larangan. Contohnya, bacalah, carilah, harus, jangan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif adalah pernyataan yang digunakan untuk mengajak atau membujuk orang lain agar mengikuti apa yang dikehendaki oleh penulis. Selanjutnya, yang ketiga ada kata teknis. Di dalam teks prosedur banyak menggunakan kata-kata teknis berkaitan dengan tema yang dibahasnya. Misalnya, petunjuk tentang berpidato banyak menggunakan kata-kata berkaitan dengan keterampilan berbicara atau berkomunikasi. Petunjuk tentang penggunaan alat-alat elektronik banyak pula menggunakan kata-kata perelektronikan. Selanjutnya, yang keempat adalah konjungsi penjumlahan. Dalam teks prosedur juga banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Kata-kata seperti itu juga digunakan sebagai konsekuensi dari langkah-langkah penggunaan sesuatu yang bersifat kronologis. Akibatnya, teks semacam itu menuntut kehadiran konjungsi yang bermakna kronologis pula. Nah, yang terakhir dalam kaidah kebahasaan teks prosedur yakni deskripsi alat. Di dalam teks prosedur, apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Sudahkah kalian memahami kaidah kebahasaan teks prosedur ini? Untuk mempermudah kita dalam menganalisis kebahasaan teks prosedur, adapun yang pertama, kita diminta baca sekurang-kurangnya 3 teks prosedur yang bersumber dari surat kabar, majalah, ataupun internet. Yang kedua, catatlah sumber tersebut. Dan yang ketiga, kemukakan garis besar isi setiap teks. Lakukan hal berikut untuk memahami kejelasan isi dari suatu teks prosedur, terutama terkait dengan aspek kebahasaannya. Yang pertama, mengartikan kata-kata sulit. Misalnya, terdapat kata-kata berikut di dalam sebuah teks prosedur: kualifikasi, kandidat, verbal, nonverbal, bahasa tubuh, klise, dan lain sebagainya. Berdasarkan konteks kalimatnya, yang pertama ada makna leksikal dan yang kedua ada makna struktural. Sudahkah kalian mengetahui apa itu makna leksikal dan makna struktural? Makna leksikal adalah arti kata yang berdasarkan kamus, sedangkan makna struktural adalah arti kata yang berdasarkan konteks kalimat. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut. Di sini ada kata, makna leksikal, dan makna struktural. Untuk katanya ada kualifikasi dengan makna leksikal,
pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian, tingkatan, dan pembatasan. Dalam makna strukturalnya sendiri, kata kualifikasi berarti keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, ada kata kandidat di dalam makna leksikal atau dalam arti kamus, calon atau bakal, dan yang kedua, pengikut atau penempuh ujian. Sedangkan di dalam makna struktural adalah calon pegawai. Nah, untuk contoh yang ketiga ada kata verbal di dalam makna leksikalnya berarti secara lisan bukan tertulis, bersifat hafalan, dan kata kerja. Di dalam makna struktural berarti secara lisan. Silakan kalian perhatikan contoh ini terlebih dahulu. Jika kalian semua sudah memahami contoh tersebut, kita akan beralih ke penjelasan berikutnya. Yang kedua ada memaknai maksud teks secara keseluruhan. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi nilai ibadah bagi kita semua dan bermanfaat. Saya akhiri kegiatan hari ini. Happy learning and enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Stay safe and keep healthy. Salam hebat anak Indonesia.